layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Tema renungan hari ini adalah Allah layak dipuji. Siapakah idola saudara saat ini di dunia ini? Apakah mungkin seseorang yang sukses, orang yang kaya, atau mungkin seorang selebritis yang sangat-sangat terkenal, selebritis yang cantik atau selebritis yang ganteng, atau mungkin bahkan hamba Tuhan, saudara, hamba Tuhan yang khotbahnya luar biasa, mungkin juga leadershipnya luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa kita memuji seseorang tersebut, kita mengidolakan orang tersebut karena standar atau kelebihan yang dia miliki. Pertanyaannya, kalau sampai orang itu kehilangan kelebihan tersebut, orang yang kaya mungkin menjadi tidak kaya lagi. Orang yang dulunya ganteng atau cantik sekarang udah nggak ganteng, nggak cantik. Orang yang dulunya terkenal sekarang udah nggak terkenal. Apakah orang tersebut masih layak untuk dipuji, saudara? Dan kemungkinan besar kita semua menjawab, waduh, udah nggak layak lagi untuk dipuji. Nah, bagaimana dengan kita terhadap Tuhan? Apakah kita masih menggunakan persepsi yang sama seperti itu? Persepsi dunia di mana kalau mencapai suatu standar tertentu atau kelebihan tertentu maka layak dipuji, tapi kalau udah turun standarnya maka tidak layak untuk dipuji. Seberapa sering kita mengatakan puji Tuhan? Karena kalau saya pribadi, seringkali saya mengatakan puji Tuhan kalau saya refleksi kembali dalam situasi seperti apa. Situasi ketika mungkin ada suatu sakit penyakit yang disembuhkan, kita bilang puji Tuhan. Terima berkat di dalam pekerjaan, terima order, wah puji Tuhan, luar biasa. Kalau kita mengalami hal-hal yang enak, kita bilang puji Tuhan. Kita terhindar dari musibah, kita bilang wah puji Tuhan. Tetapi ketika hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa mengatakan puji Tuhan? Itu yang terjadi pada kita saat ini, saudara-saudara terkasih. Dalam masa pandemik ini hal yang gak enak kan? Virus itu tersebar di mana-mana, ke seluruh dunia, dan mungkin ada daripada kita, saudara kita, teman kita yang saat ini sudah terkena. Dan kita pun yang mungkin terbebas dari virus, gak sakit corona, itu pun kena dampaknya, dampak secara bisnis, secara ekonomi, finansial, atau mungkin saat ini sedang mengalami masalah di dalam keluarga, di dalam hubungan orang tua dan anak atau suami istri. Apakah kita masih bisa mengatakan puji Tuhan? Kita akan belajar dari seorang Ayub, saudara. Kita tahu Ayub adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat saleh. Dan ketika iblis berkata kepada Tuhan, aku akan mencobai dia, Tuhan izinkan. Dan kita tahu apa yang terjadi pada Ayub. Dia kehilangan semua hartanya, ternaknya semua habis, anak-anaknya meninggal, dan sekucur tubuhnya diserang suatu sakit penyakit yang dia gatal sampai dia harus menggaruk dengan beling. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dalam Ayub 2 ayat 9-10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangin saudara, mengalami masalah yang bertubi-tubi, habis semuanya, dan istrinya sendiri yang bilang kutukilah Tuhan dan setelah itu matilah engkau. Tapi Ayub tetap tidak mengucapkan kutuk, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuji Tuhan dalam untung atau rugi, sehat atau sakit, dalam segala kondisi dia tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita memang layak untuk dipuji. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir, pencipta segalanya. Dia adalah roti kehidupan.
Dan kita tahu Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang menebus kita, dosa-dosa kita. Sehingga saya mau ajak saudara saat ini untuk kembali merenung kondisi kita saat ini, keadaan kita saat ini. Kalau kita sedang mengalami hal yang gak enak, kita tetap memuji Tuhan. Karena kita memuji Tuhan bukan karena apa yang kita terima, bukan karena keadaan kita. Kalau kita melakukan itu, persepsi kita masih sama seperti bagaimana kita menilai dunia tadi, idola dunia. Tetapi ketika kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena siapa Dia, bukan karena apa yang Dia lakukan untuk saya, ya. We worship God, we praise God for who He is, not for what He has done. Dan disitulah kita sadar Allah kita memang layak dipuji. Dan ketika engkau mengenal siapa Allah itu sungguh mengasihi kita, Allah itu baik bagi kita. Maka dalam segala keadaan, bahkan ketika kita mengalami suatu pencobaan, kita tahu Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Allah kita tidak pernah melepaskan kita. Bahkan Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Rancangannya adalah rancangan masa depan penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Maka kita percaya kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita solusi, memberikan kepada kita jalan keluar dalam setiap apapun yang kita hadapi. Dan saat ini kita tahu memang Allah kita Allah yang layak dipuji. Maka katakan sekali lagi, puji Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan, karena Dia memang Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Tuhan Yesus memberkati. Melukiskan kebesaran
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta, lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta,